Jauhkan dan dari pasti sini. punya identitas daerah yang berbeda. Kenapa? Di sini identitas daerah itu dapat dijadikan sebagai bagian pembelajaran IPS. Kita lihat ini. Identitas kedaerahan itu ada dua hal yang harus dilakukan. Apa? Yang pertama, suatu identitas daerah itu harus bisa dipertahankan. Bagaimana kita bisa mempertahankan suatu identitas daerah? Maka orang yang ada di dalam daerah tersebut, masyarakat yang ada di dalam daerah tersebut harus tahu dulu mereka masih kenal nggak dengan identitas daerahnya. Nah, kemudian bukan hanya dipertahankan, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan identitas daerah itu. Mengembangkan di sini berarti apa? Harus ada kreativitas, harus ada tindakan yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk mengembangkan identitas kedaerahan. Salah satu jalan, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mempertahankan, mengembangkan suatu identitas di dalam suatu daerah itu bisa melalui pendidikan. Kenapa di sini dikatakan pendidikan dapat dijadikan sebagai jalan, sebagai cara untuk mengembangkan suatu identitas daerah? Bisa kita simak, lihat di dalam undang-undang berkaitan dengan pendidikan nasional. Di sana dikatakan Jadi nasi tadi cerita. tujuan dari pendidikan nasional itu adalah mengembangkan potensi. Perhatikan apa? Nah, ya, Mengembangkan potensi peserta didik. Peserta didik ini siapa? Dia adalah masyarakat, warga negara, generasi akan datang. Potensi mereka yang kita kembangkan untuk membangun watak. Watak itu apa? Sikap peradaban manusia yang bermartabat. Apa yang dikatakan sebagai bermartabat? Dia punya keimanan, punya ketakwaan. Kemudian yang kedua, dia punya akhlak mulia. Kemudian dia berilmu. Jadi bukan hanya dia punya ilmu, tapi juga berakhlak mulia. Kemudian cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis. Saya kembalikan ke sini. Saya sebutnya. Tadi kan dikatakan bahwa potensi daerah, identitas daerah itu kan dua hal. Dia harus dipertahankan dan harus dikembangkan. Dipertahankan itu berarti warga negaranya atau masyarakat yang ada di daerah itu harus tahu dulu. Harus tahu dulu, kemudian selanjutnya bisa dikembangkan ke dalam berbagai aspek. Nah, ini melalui pendidikan. Di sana bisa kita bawa berbagai macam identitas daerah dibawa ke dalam lembaga pendidikan. Salah satunya adalah bisa melalui pendidikan, pembelajaran pendidikan IPS. Oke, kita lihat kenapa pendidikan IPS di sini bisa dijadikan jalan, cara, tempat untuk membawa identitas daerah itu tetap bertahan dan bisa berkembang. Kita lihat di dalam PJSS itu dikatakan social studies adalah integrasi dari ilmu sosial dan humaniora. Tujuannya apa? Belum sana. Adalah integrasi dari ilmu sosial untuk menyiapkan kompetensi. Jadi IPS itu punya dia integrasi dari ilmu sosial untuk menyiapkan kompetensi seorang warga negara melalui program sekolah. Apa di sana yang menjadi bagian atau menjadi kajian dari pendidikan IPS? Bisa di sini apa? Disebutkan disiplin ilmu antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, histori atau sejarah, kemudian filosofi, political science, sosial politik, psikologi, religion, agama, kemudian dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Tapi apa di sini dikatakan ilmu-ilmu sosial tersebut dijadikan sebagai sumber dalam pembelajaran IPS secara tersistematik. Sistematis berarti tidak semua atau tidak bukan ilmu sosial itu digabung antara beberapa ilmu sosial ini digabung menjadi satu jadilah IPS, bukan gitu maksudnya. Tapi kita mengambil sumber-sumber dari ilmu sosial itu sebagai bagian, sebagai sumber dalam pembelajaran pendidikan IPS. Yang dikatakan di sini sistematis dan terkoordinasi. Itulah nanti yang dikenal dengan ada 10 tema yang ada di dalam pendidikan IPS. Misalkan kita mengambil tema individu, sosial, kelompok dan masyarakat sebagai itu bagian dari ilmu sosiologi kita kaitkan ke dalam pendidikan IPS. Nah, tujuannya apa? Tujuannya di sini
keputusan untuk menjadikan warga negara yang dia bisa hidup dalam perbedaan kultural, kebudayaan. Bagaimana kita bisa dari pembelajaran IPS itu bisa menghasilkan seorang masyarakat, warga negara, individu maupun kelompok yang dia bisa hidup di dalam masyarakat. Kemudian dia bisa tahu tentang kebudayaannya. Makanya di sini tadi dikatakan bahwa pembelajaran IPS yang merupakan bagian dari pendidikan itu dapat dijadikan sebagai sarana untuk mempertahankan ataupun meningkatkan, mempertahankan dan mengembangkan suatu identitas pada ini. Pendidikan IPS tadi, pendidikan IPS itu adalah integrasi dari berbagai ilmu sosial yang diajarkan dalam kegiatan pendidikan yang disusun secara sistematis dan terorganisasi. Tujuannya apa? Tujuan dari pendidikan IPS ini kan kita ingin membentuk seorang warga negara, baik dia individu, kelompok maupun masyarakat, yang dia bisa hidup cakap di dalam lingkungannya. Contoh misalnya tadi dari Barabai. Bagaimana kamu setelah nanti menjadi orang yang sudah belajar tentang pendidikan IPS, kamu jadi guru IPS, bagaimana kamu bisa membuat kamu menjadi guru dapat membuat para peserta didik kamu tahu tentang identitas daerahnya, bagaimana mengembangkan identitas daerahnya. Itulah yang disebut dengan tujuan pendidikan IPS. Dari sini, ketika kita membawa suatu identitas daerah ke dalam pembelajaran IPS, maka apa yang kita dapatkan? Pertama, anak atau peserta didik ketika kalian jadi guru, kalian mengajarkan misalnya di Barabai apa ciri khasnya? Apa identitas daerah yang ada di Barabai? Wadai apam. Contoh, kalian mengatakan wadai apam itu adalah salah satu ciri khas dari Barabai. Apakah harus wadainya yang dibawa ke kelas? Enggak. Tapi bagaimana apa nilai yang terkandung dalam wadah itu? Misalnya cara kerjanya, cara membuatnya, kemudian bagaimana interaksi orang-orang dalam membuat wadah itu. Nah, nilai itu yang kita bawa dalam pembelajaran IPS. Nah, kemudian misalnya di tempat lain, jadi kamu dari mana tadi? Kota Baru. Apa ciri khas Kota Baru? Amplang. Apa nilai yang terkandung dalam proses pembuatan amplang? Atau bisa juga kegiatan ekonomi dalam pembuatan amplang. Nah, itu yang kita kaitkan ke dalam pembelajaran IPS. Jadi apa? Para peserta didik yang merupakan suatu masyarakat, individu atau kelompok dalam suatu daerah, mereka tidak hanya kenal kembali mengenai identitas daerahnya, tapi mereka bisa mengembangkan melalui kreativitas mereka tentang suatu identitas daerah mereka. Jadi di sisi lain ada dua hal yang didapatkan ketika kita memasukkan identitas daerah ke dalam pembelajaran IPS. Yang pertama itu bisa mempertahankan di sini apa? Menjaga eksistensinya, dia tidak hilang dari generasi selanjutnya. Kedua apa? Dengan adanya pembelajaran IPS, di sini kita bisa meningkatkan, mengembangkan kreativitas siswa dalam meningkatkan identitas kedaerahan. Nah, ini yang saya maksud tadi, identitas kedaerahan ketika dimasukkan ke dalam pendidikan IPS, maka ada setidaknya ada yang kita dapatkan ini. Pertama, mempertahankan eksistensi identitas daerah. Contoh misalnya kita Banjarmasin, itu salah satu identitas kita adalah punya Kasirangan. Nah, bagaimana Kasirangan kita masukkan dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian bukan hanya bisa mempertahankan, tapi juga dapat mengembangkan. Mengembangkan di sini berarti apa? Dengan kreativitas mereka bisa dikembangkan ke dalam berbagai aspek. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga bukan hanya mempertahankan, kemudian mengembangkan, maka kita juga kembali dapat mencapai tujuan pendidikan IPS yang sebenarnya. Apa tujuan IPS kita yang sebenarnya tadi? Kita menciptakan warga, masyarakat, individu, kelompok yang dia cakap, yang dia peka terhadap lingkungannya. Jadi bukan hanya kita belajar IPS, kita tahu tentang pengetahuan IPS, tapi bagaimana kita aplikasikan pengetahuan IPS itu mereka kaitkan dengan lingkungan sekitar. Jadi kurikulum nasional itu tercapai tujuannya dan juga kita tetap dikembangkan berdasarkan identitas daerah. Oke. Kemudian di sini bagaimana caranya mengembangkan identitas daerah itu tadi? Seorang guru, kalian seorang calon
kalian bisa menyisipkan identitas daerah ke dalam suatu proses pembelajaran. Nah, disitulah peran seorang guru. Kalau kalian sebagai seorang calon guru, bagaimana kalian bisa mengkombinasikan antara kurikulum nasional pendidikan IPS dengan aspek-aspek kedaerahan tempat kalian nanti mengajar. Di situ adalah poin pentingnya bagaimana kita memasukkan identitas daerah ke dalam proses pembelajaran. Caranya apa? Kita teliti dulu apa saja nilai-nilai yang terkandung, apa saja aspek-aspek yang bisa kita kaitkan dengan kurikulum IPS. Nah, setelah kalian mengkaji, sudah dapat nih, kalian dapat suatu aspek yang bisa dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan IPS kalian di dalam sekolah. Nah, itu selanjutnya kalian ujikan efektif atau tidak kalau itu bisa digunakan, bisa atau tidak digunakan dalam pembelajaran IPS. Selanjutnya kalau misalnya sudah kalian kaji bisa efektif, itu bisa kalian jadikan bahan pembelajaran. Apakah seorang guru IPS harus bisa sendiri saja membuatnya? Kalian sekarang kan ada yang namanya dengan MGMP, kelompok guru atau pelajaran. Kalian bawa di sana. Kalian secara kelompok membuat sebuah bahan ajar tentang bagaimana menyisipkan identitas daerah ke dalam proses pembelajaran. Oke, sekian dari saya. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, your conclusion please in English. Conclusion your presentation. Yeah, in English. Tentang identitas daerah. Identity of the class is characteristic of the class in the of class order. Is in learning of social studies is combination of curriculum nasional in curriculum of IPS. Coba. Ini naik dulu kan. Jangan dulu bikin. Belum bisa tuh Kok yang sebentar yang kalangan muslim dan karyawan ya harusnya saya bisa. jadi itu aja yang bisa di Berapa orang lagi kamu itu? Satu lagi Pak. Yang satunya si Fajar itu siapa?